Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel Agus Boang. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau membuat rempah kacang ya, atau bumbu kacang. Oke teman-teman, kita lanjut saja ke videonya ya. Yuk. Oke, kita lanjut. Kita siapkan kuali ya. Kuali sudah siap ya teman-teman. Yang pertama kita masukin. Ini cara praktis ya masak bumbu kacang ya. Ini masak bumbu kacang tanpa minyak ya. Yang pertama kita masukin air dulu ya. Masukin air dulu. Kemudian masukin cabai ya. Tadi orang bikin gulung tanpa minyak pakai mentega bisa jadi. Itu air dan cabai. Masukin cabai secukupnya saja ya teman-teman, jangan banyak-banyak ya, takut kepedesan. Maklumlah banyak anak-anak yang beli ya. Kemudian hidupkan api ya. Airnya air putih biasa aja ya. Apinya sudah hidup ya teman-teman. Nah, pakai semawar ya. Tampaan tangan ya. Dek. Udah ya. Ya inilah ada Dek Akmal lagi ngodak. Ini. Besarkan apinya ya. Di sini saya memasak bumbu kacangnya kurang lebih 1 kg ya, tidak banyak ya. Di sini saya memasak bumbu kacangnya tanpa minyak ya guys, hemat minyak. Karena kalau memasak bumbu kacang pakai minyak itu makin beleming, makin banyak minyaknya ya. Karena kacang sendiri sudah digoreng pakai minyak ya guys. Jadi utamakan kalau masak rempah kacang itu nggak usah pakai minyak ya guys, biar tidak terlalu banyak keluar minyak ya. Oke, lanjut saja kita masukin kacangnya ya. Oke teman-teman, ini sudah ada kacang ya, 1 kg saya masak ya, kurang lebih 1 kg. Kita langsung masukin saja ya teman-teman ya. Ini kacangnya sudah digiling ya, bukan di blender tapi digiling pakai mesin ya. Tapi di blender juga bisa, cuman tidak terlalu halus ya, hasilnya agak kasar ya. Oke, langsung kita masukin saja teman-teman ya. Pelan-pelan masukinnya ya, jangan nembak. Soalnya airnya sudah mulai panas ya. Airnya mulai panas, jadi mau pelan-pelan masukinnya. Biar tidak mancret. Buat teman-teman yang mau masak bumbu kacang di rumah, siapa tahu untuk lebaran ya, boleh dicoba ya, tidak menggunakan minyak ya. Untuk bumbunya tidak perlu rumit-rumit ya teman-teman, cukup menggunakan cabai kering, bawang merah, bawang putih, ketumbar, secukupnya saja ketumbar ya. Dan untuk pewanginya pakailah bunga PK. Bunga PK atau kayu manis ya, penambahan untuk wanginya ya. Oke teman-teman, jangan lupa diaduk ya teman-teman ya, supaya tidak melekat, karena ini masih proses apa ya, pengolahannya masih, kalau telat sedikit ngaduknya bisa melekat teman-teman. Oke, tidak lupa ditambahkan garam ya teman-teman ya. Untuk takaran 1 kg kacang, ini ya takaran untuk 1 kg kacang ya. 1, 2, cukup 2 sendok teh ya, atau sendok ini ya. Ini ukurannya 1 sendok teh.
cuman 2 sendok ya untuk 1 kilogram kacang ya. Dan untuk micinnya juga atau penyedap rasanya juga kasih 3 sendok teh ya. 1 2 3 ya, lebihkan sedikit nggak apa kalau micin ya. Kalau garam asin kebanyakan, kalau ini enggak ya. Kalau micin buat tambah pintar ya. Oke, bumbu yang terakhir yaitu penyedap rasa tambahan ya. Bumbu kaldu ya. Nah, di sini saya menggunakan bumbu kaldu yang terbaru ya dari Wings. Dari Wings. Sebenarnya ini belum ada endorse ya, tapi saya kebetulan memakai ini ya. Wings atau sedap. Bumbu kaldu sedap dari Wings. Ini lebih enak ya dari bumbu-bumbu yang lainnya lah. Kebetulan ini terbaru ya. Beli 2 ekstra 1, jadi dapat 3. Kalau 1000 dapat 3 ya. Jadi masih banyak, satu rentengnya itu Rp5.000 saja. Isinya cukup banyak. Oke, untuk takaran bumbu kaldunya, kalau 1 kilogram kacang itu menggunakan 3 bungkus. 3 bungkus. Nah, 3 bungkus. Ya, 3 bungkus kita masukin ya. Kita masukin secara langsung biar nampak atau biar kelihatan. 3 bungkus. Tidak bohong-bohong ya. Ini bumbu rahasia dari pedagang langsung yang diolah sehari-hari. Ya, ini 3 bungkus ya. Nah, 3 bungkus. Mau rasa sapi, mau rasa ayam bebas ya. Oke, jangan lupa dikodak lagi atau diaduk-aduk biar tidak melekat. Karena ini kalau telat sedikit mengodak ini atau telat sedikit ngaduk bisa melekat ke kualinya ya, bisa gosong. Kata orang sini retong. Oke teman-teman, selain bumbu tadi yang masuk, ada lagi yang mau masuk teman-teman. Inilah dia, gula merah atau gula aren. Untuk ukuran 1 kg kacang itu menggunakan gula merahnya kurang lebih 1 ons saja, jangan banyak-banyak ya, atau 1,5 ons. Tapi pasnya tuh 1 ons ya teman-teman ya. Kalau mau lebih manis silahkan tambah lagi ya. Di sini saya menggunakan kurang lebih 1 ons saja, alias sepotong ini ya. Sepotong. Ini kan 2,5 ons nih teman-teman nih. Saya gunakan sepotong saja ya. Nah, sudah saya potong ya. Sudah saya potong. Jadi saya masukin separuh aja ya, sepotong. Nah, oke, aduk kembali sampai matang, sampai mengeluarkan minyak atau berbau harum ya teman-teman ya. Oke teman-teman, selain bumbu yang tadi ya, masih ada satu lagi bumbu yang belum masuk. Bukan bumbu ya, tapi penambah ya, penambah penyedap rasa lagi. Tapi ini rasanya manis, penyedap rasanya ya, yaitu gula pasir teman-teman. Tadi gula merah sudah ya, ini gula pasir kita masukin kurang lebih 2 ons ya, kurang lebih ya. Kita masukin kembali ya teman-teman ya. Nah, ini buktinya ya. Nah, kita masukin, ini tidak bohong-bohong ya resepnya ya. Asli dari pedagang teman-teman. Jadi bukan kaleng-kaleng nih ya, resepnya terbuka ya, tidak ada rahasia-rahasiaan. Buat teman-teman yang ingin mencoba untuk lebaran silahkan bikin ya. Kalau kurang jelas silahkan komentar ya, tanya kembali bumbunya apa saja,
Silahkan komentar, tulis di kolom komentar ya. Ini cara simpel memasak bumbu kacangnya tanpa ribet, tanpa menggunakan minyak. Jadi tidak boros minyak ya. Soalnya ini kalau udah menggunakan minyak nih harus banyak minyaknya untuk menumis cabai tersebut. Ini tanpa ditumis lagi cabenya, langsung direbus pakai air. Jadi ini namanya bumbu kacang cabai rebus. Bumbu kacang cabai rebus. Jadi cabenya itu direbus dulu. Sesudah digiling atau di blender, cabenya langsung direbus ke air nih. Oke, simak terus videonya ya sampai selesai ya. Ini saya skip dulu karena terlalu panjang durasinya ya. Jadi skip dulu sampai menunggu udah deket-deket matang baru mulai lagi ya. Oke teman-teman, ini bumbunya sudah mulai mengeluarkan minyak ya, sudah mulai nembak-nembak tuh, lihat ya, tuh tot panas, tuh tot panas, kena tangan. Kita aduk kembali ya. Ini mulai proses pematangan, ini jangan ditinggal juga ya. Intinya tidak boleh ditinggal, ditunggu terus. Pokoknya kurang lebih 1 jam ya. Masak bumbu kacang ini kurang lebih 1 jam. Biar maksimal, bahkan kalau mau masaknya banyak itu lebih dari 1 jam ya, sampai memakan waktu 2 jam. Kalau masak 3 kg penuh segini ya, penuh 3 kg nih ya, itu mau 2 jam. Ini karena masaknya sedikit, kurang lebih 1 jaman ya. Cuman videonya tidak sampai 1 jam, saya skip ya, terlalu lama kalau mau nunggu 1 jam ya. Oke teman-teman, lanjut terus ya sampai habis ya, jangan di skip nontonnya ya, biar jelas. Tidak tahu nanya ya apa-apa bumbunya ya. Ini kalau telat sedikit ngaduknya ini bisa melekat teman-teman. Udah proses pematangan ya, proses pematangan. Aduk terus, tapi apinya harus dikecilkan juga nih karena terlalu besar nih, nembak-nembak teman-teman. Nembak-nembak ya. Ini sakit nih kalau kena tangan teman-teman, panas. Kecilkan apinya. Api sudah saya kecilkan, ini sebentar lagi matang ya. Sebentar lagi matang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan tidak lupa di share juga ya, agar bermanfaat bagi orang lain. Siapa tahu yang belum tahu ya, jadi tahu, kan menjadi amal jariah juga buat saya ya. Oke teman-teman, ini sudah menembak-nembak ya teman-teman ya. Inilah penampakannya kalau sudah matang ya teman-teman ya. Minyaknya sudah keluar. Jadi segala sesuatu itu kalau sudah matang minyaknya keluar ya teman-teman. Itu ada pengacau teman-teman. Mohon maaf ya agak ribut sedikit, maklumlah di dapur nih ada anak-anak juga ya. Teng tereng tereroreroreng tereng. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Kalau musik sendiri tak ada kena hak cipta ya. Oke, sampai di sini dulu videonya teman-teman ya. Ini sudah matang ya, tinggal berangkat jualan saja. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di like, di subscribe, juga di share ya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.